wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Delta Oktani, dan ada rekan saya, Paskah Kristina. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan bahas tentang ekologi komunitas. Nah, kira-kira topik apa saja sih yang akan kami bahas? Yang pertama, ada pengertian dari ekologi komunitas. Yang kedua, ada struktur komunitas, komposisi jenis, kelimpahan, dan distribusinya. Yang ketiga, apa saja macam komunitas. Yang keempat, konsep pengamatan pola komunitas. Dan yang terakhir, interaksi antar spesies anggota populasi. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang ekologi komunitas dan penyusunnya. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata ekologi komunitas ya, udah pernah dipelajari di bangku SMA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ekologi komunitas dan penyusunnya. Nah, untuk komunitas dalam arti ekologi mengacu kepada kumpulan populasi yang terdiri dari spesies yang berlainan yang menempati suatu daerah tertentu. Sedangkan pengertian komunitas secara umum sendiri adalah kumpulan populasi makhluk hidup yang saling berinteraksi dan tinggal di suatu habitat. Setiap komunitas tidak harus menempati daerah yang luas. Artinya komunitas tidak perlu mempunyai ukuran bebas berapapun. Misalnya dalam suatu akuarium yang kecil yang terdiri dari ikan, siput, iridia. Nah, sebagai komponen biotik. Nah, sedangkan pada komponen abiotik itu seperti air, batuan, pasir, dan lain-lain. Nah, sedangkan komunitas pada tumbuhan di daerah tropik biasanya bersifat rumit dan tidak mudah diberi nama menurut suatu atau dua spesies yang paling berkuasa sebagaimana yang umumnya di daerah beriklim sedang. Semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan antara komponen saling berhubungan melalui keragaman interaksinya. Nah, kira-kira apa saja interaksi yang terjadi pada komunitas? Yang pertama ada kompetisi. Menurut Campbell 2008, kompetisi antar spesies adalah interaksi yang terjadi sewaktu individu spesies yang berbeda saat bersaingan memperebutkan sumber daya yang membatasi pertumbuhan dan kesimultasian mereka. Nah, pada gambar di PPT yang kami sediakan, di situ terdapat 2 ekor singa jantan yang memperebutkan daerah kekuasaan dan ada juga yang memperebutkan singa betina. Nah, selanjutnya yaitu simbiosis. Simbiosis yaitu mencakup semua interaksi semacam entah itu bahaya, bermanfaat, atau netral. Macam-macam interaksi antara lain yang pertama ada simbiosis paratisme. Nah, simbiosis paratisme ini merupakan hubungan atau interaksi timbal balik antara dua makhluk hidup di mana dari salah satunya anggota mendapatkan keuntungan tapi yang lainnya dirugikan. Dalam simbiosis ini adalah organisme yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Nah, contohnya pada tanaman benalu yang mendapatkan sari makanan dengan inangnya diambil sari makanan. Nah, pada gambar terdapat benalu-benalu yang ada menempel pada pohon. Contoh lainnya seperti cacing perut mengambil sari makanan di dalam usus manusia, bunga rafflesia dengan inangnya, terus tali putri malu dengan inangnya. Selanjutnya yaitu simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme adalah interaksi antar spesies dua makhluk hidup yang menimbulkan dampak timbal balik dan saling menguntungkan satu sama lain. Nah, tipe simbiosis ini kedua organisme mendapatkan keuntungan dari interaksi yang dilakukan. Nah, contohnya pada burung jalak yang memakan kutu dari kerbau. Nah, jadi kerbau ini merasa tidak gatal, sedangkan burung jalak mendapat makanan. Gitu. Ada lagi seperti ikan badut mendapatkan perlindungan dari anemon laut dan masih banyak lagi. Selanjutnya simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ada interaksi antar spesies yang menguntungkan dan yang satunya namun tidak merugikan atau membantu spesies yang lain. Nah, dalam artian
di antaranya mendapatkan keuntungan, namun yang lain tidak mendapatkan pengaruh apapun, tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan pula. Contohnya itu terdapat pada anggrek yang menumpang tempat hidup dengan pohon mangga. Selanjutnya kita akan bahas tentang struktur komunitas, komposisi jenis, kelimpahan, dan distribusinya. Yang pertama ada struktur komunitas. Nah, struktur yang diakibatkan oleh penyebaran organisme di dalam dan interaksi dengan lingkungannya dapat disebut pola. Nah, struktur komunitas dibedakan menjadi struktur fisik dan biologi. Struktur fisik ini adalah suatu komunitas apabila komunitas tersebut diamati. Sedangkan biologi, komposisi spesies, kelimpahan individu dalam spesies, perubahan temporal dan dalam komunitas, hubungan antar spesies dalam suatu komunitas. Ada beberapa struktur komunitas. Yang pertama, kualitatif. Nah, seperti komposisi, bentuk hidup, fenologi, dan vitalitas. Vitalitas mengembangkan kapasitas pertumbuhan dan perkembangan organisme. Yang kedua ada kuantitatif. Nah, seperti frekuensi, densitas, dan densitas relatif. Frekuensi kehadiran merupakan nilai yang menyatakan jumlah kehadiran suatu spesies di dalam suatu habitat. Densitas atau kepadatan dinyatakan sebagai jumlah atau biomassa per unit, contohnya, atau persatuan luas atau volume, atau persatuan penangkapan. Selanjutnya yaitu sintesis, adalah suatu proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah yang berlangsung secara lambat, teratur, pasti, terarah, dan dapat diramalkan. Selanjutnya yaitu komposisi jenis. Nah, terdapat dua pandangan komposisi komunitas yang berlawanan. Yang pertama ada pandangan organisme. Pandangan organisme dikembangkan oleh Clemens pada 1916. Menurut pandangan ini, komunitas dianggap sebagai organisme super yang merupakan stadium tertinggi perkembangan organisme yang terdiri dari sel, kejaringan, organ, spesies, populasi, dan komunitas. Itu dari tertinggi. Nah, sedangkan pandangan individualisme, pandangan ini pendekatannya menekan kepada bahwa komunitas tidak perlu mencapai suatu komposisi yang seharusnya atau dalam keadaan stabil, dan dalam pendekatan ini komposisi komunitas dianggap variabel atau kontinu atau berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kelimpahan dan distribusi. Nah, kelimpahan jenis ditentukan berdasarkan besar dari frekuensi, kerapatan, dan dominasi setiap jenis organisme. Nah, penugasan suatu jenis terhadap jenis-jenis lain ditentukan berdasarkan indeks nilai penting, volume, biomassa, persentase penduduk tunjuk, luas bidang dasar atau banyaknya individu, dan kerapatan. Nah, ilmu yang pelajari disiplin hewan dan faktor yang mengendalikan dikenal dengan zoogeografi. Nah, distribusi geografis menyangkut hubungan spesial, penghalang, dan kesempatan pembubaran dan sejarah semula. Sedangkan distribusi ekologi ditentukan terutama oleh faktor lain yang dijelaskan oleh sebelumnya. Semua hewan yang hidup di area tertentu, besar atau kecil secara bersama-sama disebut dengan fauna. Keseluruhan luas daratan atau perairan maupun spesies yang terdapat di suatu kisaran geografis. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pasca Kristina. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu akan membahas tentang macam-macam komunitas. Nah, di alam sendiri itu banyak sekali komunitas yang dibagi dua menurut ABI 2012. Yang pertama itu ada komunitas akuatik. Ini contohnya pada di tepi laut, di danau, di sungai, di parit, atau di kolam. Yang kedua itu ada juga komunitas terestrial. Ini terdapat di perkarangan, di hutan, di padang rumput, di padang pasir, dan lain-lain. Nah, ada beberapa karakteristik struktur komunitas yang biasanya dijadikan petunjuk adanya derajat ketidakstabilan ekologi ini, meliputi keseragaman, dominansi, keragaman, dan kelimpahan.
Nah, suhu air ini merupakan faktor yang cukup penting bagi lingkungan perairan, kecerahan, dan kekeruhan. Nah, komunitas dapat dicatat dengan kategori utama dari bentuk-bentuk pertumbuhan, seperti pada pohon, semak, belukar, lumut, dan alga, yang menyusun struktur komunitas hewan dan tumbuhan secara fisik. Nah, selanjutnya ini ada konsep pengamatan pola komunitas. Nah, menurut Whitaker pada tahun 1970 ini mengemukakan bahwa ada 3 konsep yang dapat diterapkan dalam mengamati pola komunitas. Yang pertama itu ada yang dinamakan gradasi komunitas, di mana konsep yang dinyatakan dalam bentuk populasi. Nah, yang kedua itu ada konsep gradasi lingkungan. Ini menyangkut jumlah faktor lingkungan yang berubah secara bersama-sama. Nah, pada penelitian komunitas dengan menghubungkan ketiga gradasi, yaitu yang pertama gradasi faktor lingkungan, populasi, dan karakteristik komunitas. Nah, 3 ini disebut oleh analisis analisis gradasi. Nah, selanjutnya dengan analisis gradasi ini, faktor-faktor lingkungan dapat dijadikan sebagai dasar dalam mencari hubungan yang erat antara variasi lingkungan dengan variasi populasi jenis dan komunitas. Nah, selanjutnya ada interaksi antar spesies anggota populasi. Pada interaksi yang terjadi antar spesies anggota populasi, ini mempengaruhi kondisi populasi, mengingat keaktifan atau tindakan individu ini mempengaruhi kecepatan pertumbuhan ataupun kehidupan populasi. Nah, interaksi antar spesies ini tidak terbatas antara hewan dan hewan, tetapi interaksi ini terjadi menyeluruh, termasuk pada tumbuhan, bahkan antar tumbuhan dengan hewan. Nah, Vickery 1984 ini menyatakan bahwa pertumbuhan mampu menyintesis makanannya sendiri. Namun kenyataannya tumbuhan hijau juga tidak benar-benar berdiri sendiri. Banyak spesies tumbuhan hijau yang bergantung pada hewan, misalnya pada burung dan serangga. Ini dia memanfaatkan untuk penyerbukan bunga dan penyebaran biji. Nah, ini ada gambar contoh interaksi antar spesies. Selanjutnya yang pertama itu ada interaksi antar organisme, di mana semua makhluk hidup ini bergantung pada makhluk hidup yang lain. Nah, setiap individu ini berhubungan dengan individu lain yang sejenis ataupun tidak sejenis, baik individu dalam satu populasi atau individu populasi lainnya. Nah, interaksi demikian banyak kita lihat di sekitar kita. Interaksi antar organisme dalam komunitas ada yang sangat erat dan ada juga yang kurang erat. Nah, interaksi antar organisme ini bisa dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada netral. Netral ini merupakan hubungan tidak saling mengganggu antar organisme. Contohnya itu capung dan sapi. Selanjutnya ada predasi. Predasi ini dia seperti predator, yaitu pemangsa. Nah, hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa predator tidak dapat hidup. Nah, contohnya itu pada singa dengan mangsanya, yaitu kijang, rusa, dan burung hantu dengan tikus. Nah, selanjutnya ada parasitisme. Ini merupakan hubungan antara organisme yang berbeda spesies, tetapi dia bersifat merugikan. Contohnya itu Plasmodium dengan manusia, Taenia saginata dengan sapi, dan benalu dengan pohon inau. Selanjutnya itu ada komensalisme.
Ini merupakan hubungan antar dua organisme yang berbeda spesies untuk berbagi sumber makanan. Salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya itu tidak dirugikan. Contohnya ini pada anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Selanjutnya itu ada mutualisme. Ini hubungan antar organisme yang saling menguntungkan. Contohnya itu pada bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan. Nah, selanjutnya itu ada interaksi antar populasi. Nah, antara populasi yang satu dengan populasi lain selalu terjadi interaksi secara langsung atau tidak langsung komunitasnya. Contoh interaksi antar populasi adalah sebagai berikut. Nih, contoh yang pertama, itu ada alelopati yang merupakan interaksi antar populasi. Bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contohnya itu di sekitar pohon walnut. Jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat bersifat toksik. Nah, yang kedua ada kompetisi. Ini merupakan interaksi antar populasi di mana bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama, sehingga terjadilah persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Contohnya itu antara populasi kambing dengan populasi sapi di padang rumput. Selanjutnya itu ada interaksi antar komunitas. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, komunitas ini kan merupakan kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Nah, contoh komunitas itu misalnya pada komunitas sawah dan sungai. Komunitas sawah ini disusun bermacam-macam organisme, misalnya padi, belalang, burung, ular, dan gulma. Nah, komunitas sungai dan sawah terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dari air sungai ke sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. Nah, interaksi antar komunitas cukup kompleks. Mengapa? Karena tidak ada yang melibatkan organisme, tapi juga aliran energi dan makanan. Nah, interaksi antar komunitas yang bisa kita amati itu pada daur karbon. Daur karbon ini melibatkan ekosistem yang berbeda, misalnya laut dan darat. Selanjutnya itu ada interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Nah, interaksi antara komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem. Nah, ini menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem. Selain aliran energi di dalam ekosistem, terdapat juga struktur atau tingkat trofik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. Nah, dengan adanya interaksi-interaksi ini, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangan. Nah, pengaturan ini menjamin terjadinya keseimbangan yang merupakan ciri khas suatu ekosistem. Apabila keseimbangan ini tidak diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru. Dan contoh komponen interaksi biotik dan abiotik. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Terima kasih.